Videonya bisa di on. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Ya, oke. Pada pertemuan ke-11 siang ini kita akan membahas lanjutan proyek kita ya. Jadi lebih pada setelah desain ada proses implementasi. Nah, untuk pertemuan ini kita akan fokus pada aplikasi ya. Nantinya akan kita buat dalam bentuk progres. Nah, seperti apa? Di sini saya akan coba share screen sebentar. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Untuk pertemuan 11 ini ada pelaporan progres aplikasi. Nanti kita juga akan berdiskusi per kelompok ya. Kira-kira kendalanya apa, lalu progresnya sampai mana ya. Oke, agendanya hari ini ada beberapa, nanti pelaporan progres aplikasi, kemudian aplikasi ini nanti akan dituangkan ke dalam sebuah template pelaporan, ada khusus ya, nanti saya berikan, di Kulino juga sudah saya upload. Lalu yang ketiga ada diskusi, baik mengenai materi maupun tanya jawab mengenai proyek. Oke, kita langsung ke yang pertama saja. Jadi untuk pertemuan 11 apa yang harus dilakukan? Yang pertama ikut Google Meet dan kalau bisa menyalakan video, kecuali bagi yang koneksinya mungkin kurang bersahabat ya. Bagi yang tidak bisa hadir maupun tidak bisa ikut, rekamannya nanti akan di-upload ya. Kesertaan di Google Meet ini nanti saya akan screenshot dan saya akan tambahkan di nilai keaktifan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah absen. Nanti absen di Kulino di pertemuan 11 seperti biasa. Lalu yang ketiga nanti bisa menyimak dan mendengarkan penjelasan pengisian dokumen progres aplikasi ya. Memang saya belum sempat merekam ya. Jadi nanti dijelaskan di sini saja untuk template-nya. Oke, untuk template-nya sendiri di sini saya akan coba untuk template dari progres aplikasinya. Nah, ini template-nya untuk progress report-nya aplikasi proyek perangkat lunak. Nanti di sini sudah ada isian ya, tidak terlalu banyak. Nanti untuk app-nya, XX-nya diganti dengan nomor kelompok. Ya, di sini ada 5 kelompok, nanti disesuaikan. Nama proyek ini bisa diisi dengan nama judul aplikasinya apa, ya sesuai dengan SKPL dan DPPL yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya. Untuk versi dokumen ini bisa menyesuaikan ya. Misalkan kalian memberi nama app KTA 1.0 dan seterusnya. Jadi ini versi dokumen dari aplikasinya ya, untuk dokumen implementasi. Lalu disiapkan oleh ini seperti biasa, kalian isi dengan nomor kelompok kelas beserta ini misalkan kelompok 2 PPL 46 UG misalkan. Kemudian anggota kelompoknya diisi dengan nama, kemudian diisi dengan NIM juga. Tanggal ini diisi seperti biasa dengan tanggal pengisian dokumen ya. Lalu ada sekilas perkembangan pekerjaan, ini kalian bisa mendeskripsikan dan menjelaskan perkembangan khususnya aplikasi yang dibangun minimal 2 paragraf. Misalkan belum pernah dibangun sama sekali atau misalkan sudah kemarin sampai tahapan desain dan nanti akan dikembangkan untuk
codingnya, misalkan seperti itu. Tahap kegiatan yang telah selesai dilakukan ini nanti dibuat dalam bentuk tabel progress report aplikasi. Di sini diisi dengan tahapan pengerjaan aplikasi. Untuk pengisian di sini jenis pekerjaannya bisa mengacu pada metode pengembangan perangkat lunak yang dulu pernah dibuat di dokumen perencanaan, ada project charter dan project scope ya. Jadi sudah sampai mana? Misalkan ini hanya contoh saja untuk analisis kebutuhan fungsional, ini sudah 100%, misalkan karena sudah semua, dulu di SKPL sudah 100%. Kemudian perancangan juga misalkan diisi dengan perancangan antarmuka ya, kemarin yang sudah dibuat, misalkan sudah 100%, perancangan database misalkan sudah 100%, dan seterusnya. Kemudian implementasi. Nah, implementasi ini juga perlu ditulis statusnya, misalkan antarmukanya sudah 90%, kemudian database-nya misalkan baru 10% dan lain-lain. Detail implementasi yang dilakukan ini ditulis statusnya. Lalu pengujian di sini biasanya pengujian yang dilakukan di level pengembang saja, bisa menggunakan pengujian black box ya, pengujian fungsional sistemnya. Nanti kalau misalkan aplikasinya sudah jadi, kita masih punya waktu sampai minggu ke-14. Jadi ini pertemuan 11, 12, 13, 14 ya. Kurang lebih sekitar 3 minggu lagi nanti akan dilakukan presentasi. Nah, tapi presentasi ini tidak wajib ya. Tidak wajib, tapi akan ada perbedaan nilai antara yang presentasi dan tidak ya. Nah, di sini ada pengisian pertanyaan, apakah kelompok Anda akan melakukan presentasi? Dijawab dengan iya atau tidak. Nah, jika iya, nanti diisi kapan akan dipresentasikan. Kalian bisa mengisi tanggal di pertemuan ke-14. Ya, di pertemuan ke-14. Ini kurang lebih dari tanggal, saya hitung, dari tanggal 21 sampai 25 Juni 2021. Ini tanggal perkiraannya ya, kalian bisa pilih ini. Untuk presentasinya sendiri ini tidak harus live ya, karena mungkin keterbatasan nanti antar anggotanya tidak bisa bareng, jadi nanti kalian bisa presentasinya direkam saja, dilakukan bersama-sama seperti biasa, bisa pakai Google Meet atau Zoom atau media yang lain. Presentasinya wajib menampilkan wajah, tapi tolong menggunakan pakaian yang formal dan sopan. Kalaupun misal mau pakai kaos, tolong pakai kaos yang berkerah ya. Jangan pakai kaos oblong, kurang lebih seperti itu. Kemudian video presentasinya nanti direkam dan dikumpulkan. Untuk teknisnya bisa mengumpulkan saya. Tapi ini masih lama. Ini khusus yang mau presentasi saja. Apa keunggulannya? Jadi presentasi nanti untuk yang presentasi ini nanti nilai UAS-nya minimal saya beri minimal 85 dan ini tidak perlu ikut UAS. Tidak perlu ikut UAS tertulis ya. Kalau presentasi. Kalau tidak presentasi, ini nanti sama dengan ikut UAS. UAS-nya tertulis ya, seperti biasa kemarin modelnya adalah kuis. Bisa berupa pilihan ganda dan esai. Ini nilainya mengikuti nilai UAS. Ini bedanya antara yang presentasi dan tidak. Nah, untuk presentasi sendiri ini dilakukan per kelompok. Ya, misalkan kelompoknya kalian ada 4 orang atau 5 orang,
ternyata yang mau presentasi hanya 3 orang, nanti yang 2 orang berarti ikut UAS. Atau kalau misalkan kelompoknya kompak, kita presentasi saja semuanya 5 orang, maka nanti nilainya juga akan mengikuti yang nilai atas ini. Tapi kalau misalkan kompak juga, kelompok kita nggak usah presentasi saja, nanti otomatis semuanya akan mengikuti UAS ya. Ada kuisnya nanti di pertemuan ke-14. Di pertemuan UAS itu tadi, setelah pertemuan 14. Nah, kenapa alasan saya untuk presentasi harus di minggu ke-14? Jadi di sini presentasinya berupa video, nanti linknya dikumpulkan. Kenapa di minggu 14? Karena sebelum UAS ya, jadi presentasi ini dilaksanakan sebelum UAS agar saya tahu siapa yang harus ikut UAS dan siapa yang tidak. Kalau sudah presentasi, berarti otomatis tidak perlu ikut UAS. Tapi kalau misalkan tidak presentasi, berarti harus mengikuti UAS ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa ditanyakan kalau belum jelas ya di sesi diskusi. Nah, di bawahnya juga di template ini ada terlalu jauh, ada apa namanya, ada isian untuk ini ada isian untuk lampiran kontribusi anggota kelompok ya. Lampiran ini mohon dituliskan secara detail mulai dari awal pembuatan proyek. Tapi ini mengisinya secara bertahap ya, karena yang sudah dilakukan adalah perencanaan, kemudian SKPL dan DPPL. Aplikasi kalau misalkan sudah diisi boleh, tapi kalau belum ya tidak perlu diisi dulu. Ini nanti diisi per NIM ya, misalkan A11 2020, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, namanya misalkan XYZ. Nah, nanti diisi. Kemudian nama yang kedua misalkan A11 2017, misalkan 1, 2, 3, 8, 9, namanya TUV misalkan. Nah, ini nanti di copy kontribusinya apa saja. Diisi sesuai dengan kontribusi masing-masing. Ya. Oke, ini diisi per NIM dan nama ya. Template ini sudah saya upload di Kulino, nanti bisa dipelajari. Kalau misalkan belum jelas, bisa ditanyakan via grup atau via Japri untuk pengisiannya ya. Oke, itu saja untuk template progress report aplikasinya. Saya akan coba buka untuk sesi diskusi ya per kelompok. Kelompok 1, ketuanya siapa? Ada di sini? Kelompok 1 ada? Kelompok 1 kelompoknya siapa ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ada? Kelompok 1 cek. Devragus. Ya Pak, hadir. Ya. Aribowo Hastosenoaji. Ada? Aribowo? Tidak ada Pak. Tidak ada. Penina? Ada Pak. Ya. Ahmad Syauki? Tidak ada. Sama Rana, Mbak Rana ada? Oke, nggak ada ya. Oke, ada 2 orang untuk perwakilan di sini.
Mas Pasca dan Mbak Venina, kira-kira ini saya tanya dulu, nanti akan dipresentasikan tidak untuk aplikasinya? Sepertinya kemungkinan tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Iya, Pak. Ya, nanti dicoba diskusikan dengan kelompoknya ya. Baik, Pak. Oke. Kelompok 2 ada? Hadir, Pak. Kelompok 2 siapa saja saya lupa. Yoga, Lintang, Yoga, Lintang, Era, sama Pasca, Panca, Banca, sama Muhammad Lutfi. Lutfi. Oh ya, Mas. Ada Mas Yoga nih sebagai perwakilan. Kira-kira mau dipresentasikan? Tadi sih katanya teman-teman, insya Allah iya, Pak. Oke. Oke ya, nanti didiskusikan ya. Jadi kalau sudah presentasi nanti tidak perlu ikut UAS dan nilainya saya jamin untuk UAS, untuk UASnya ya, ini nilai UAS bukan nilai akhir. Nilai UASnya minimal 85, jadi sudah A ya di tangan kalau misalkan presentasi. Ya, nanti dimanfaatkanlah sebaik mungkin. Sama mau tanya, Pak. Ya. Berarti untuk aplikasinya ini pure total jadi ya, Pak? Maksudnya bisa digunakan? Ya, sesuai dengan perancangan yang kamu ini buat. Paling tidak didemokan sampai dengan tahap pengembang saja gitu. Tidak harus sampai diimplementasikan ke user gitu. Oh, berarti kalau semisal hanya demo prototype aja nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah. Oke. Tapi harus fungsinya memang harus lolos uji. Paling tidak sampai pengujian di level pengembang pakai black box saja. Fungsi-fungsinya sudah jalan. Tidak harus sampai ke pengujian UAT, tidak harus. Oke, Pak. Ya, Pak. Kalau Ya. semisal jadinya misal nih, Pak, cuman sampai halaman utama aja karena kan sekarang juga belum tahu laptopnya teman-teman tuh kompatibel apa enggak buat. Kebetulan kan juga kelompok saya kan Android, Pak. Jadi agak Gitu. sedikit berat. Nah, jadi kalau misal cuman sampai ke halaman utamanya aja karena keterbatasan alat gak masalah, Pak. Ya, fungsinya di SKPL apa saja itu nanti akan dihitung juga. Misalkan kamu mencantumkan fungsi apa saja, nah itu nanti akan disesuaikan dengan hasil implementasinya. Itu. Jadi menyesuaikan dengan dokumen sebelumnya SKPL dan DPPL-nya. Oh ini terimplementasi dengan baik atau tidak. Minimal sampai di level pengembangnya ya dengan uji black box-nya. Oh ini fungsinya sudah jalan. Untuk presentasi kalau misalkan Android nanti cukup running di salah satu laptop saja. Kemudian kalian bisa pakai Google Meet. Satu itu nanti istilahnya sebagai operator. Misalkan Mas Yoga yang running, nanti yang lain bisa menjelaskan. Oh ini fungsi ini, fungsi ini. Gitu. Jadi tidak harus running di semua laptop tidak. Cukup satu saja untuk untuk uji coba aja. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Hadir, Pak. Kelompok 3 Mbak Sinta, kemudian siapa saja? Javier, Avan, sama Arya. Arya, ini ada ya. Oke, kira-kira mau dipresentasikan? Presentasi, Pak. Oke, sampai sekarang sudah dibuat atau masih belum? Masih rancangan antarmukanya sih, Pak. Oh iya, nanti didiskusikan dengan kelompoknya ya. Baik, Masih Pak. ada waktu lumayan karena nanti untuk semua ya, jadi minggu depan kita kembali ke asinkronus lagi. Nanti saya akan berikan materi pertemuan 12-13 sambil kalian jalan untuk membuat aplikasinya gitu ya. Jadi dimulai dari sekarang bisa sampai 3 minggu ke depan untuk membuat aplikasinya. Nanti
di pertemuan 14 kita online meeting lagi, kalian bisa laporan dan bisa juga misalkan langsung menyerahkan linknya, bisa di-upload di Google Drive atau di YouTube gitu ya. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 4. Hadir, Pak. Mas Yohanes, kira-kira mau dipresentasikan? Masih didiskusikan, tapi sepertinya kemungkinan besar sih iya, Pak. Oke, nanti didiskusikan lebih lanjut dan pastikan fitur-fiturnya juga jalan ya. Ya. Oke, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5 siapa ya? Kelompok 5 ada Hadir, Pak. Mas Muhammad Niam sama Naufal ini. Ya. Iya, ada Aldi, Andre, sama Mas Mikael. Oke, kira-kira mau dipresentasikan, Mas? Belum tahu, Pak, masih didiskusikan. Oke, nanti didiskusikan ya untuk apa namanya plus minusnya. Silahkan nanti bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan. Ya, nah saya jam 1 juga ada nguji TA jadi tidak lama ya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi yang lain sebelum saya tutup. Atau sudah cukup jelas? Ya, kalau sudah cukup jelas setelah ini nanti langsung buka Kulino di pertemuan ke-11 ya, di situ ada absen, kemudian kalian bisa download template yang tadi saya jelaskan, lalu bisa diisi ya. Kemudian ada format di situ, ada instruksinya di Kulino itu, instruksi pengumpulannya seperti biasa. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya.